saya ucapkan selamat datang kepada Federico Barba. Lalu yang kedua, The Professor, otak dari permainan timnas Indonesia, Tom Hai. Saya ucapkan selamat datang kepada Andrew Yung. Kemudian, winger muda timnas Indonesia, yaitu Eliano Reinders. Persib Bandung menutup bursa transfer musim panas BRI Super League dengan sangat manis. Karena di antara klub-klub BRI Super League lain, Persib dinilai jadi salah satu klub yang paling aktif di bursa transfer kali ini dengan mendatangkan sekitar 16 pemain baru. Dan Persib bukan cuma aktif, tapi strategi transfer mereka juga gak kaleng-kaleng. Karena pemain yang mereka datengin bisa dinilai semuanya adalah pemain yang berkualitas. Bayangin aja, dari total 16 pemain yang datang, 11 diantaranya adalah pemain asing, yang pemain asing tersebut terdiri dari pemain timnas Irak yang masih aktif yaitu Frans Putros, dan ada juga Federico Barba yang bisa dibilang mendekati tingkatan marquee player karena pengalaman tingginya di Serie A, yang dia juga pernah ngelawan penyerang kelas dunia kayak Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Terus ada juga 3 pemain lokal yang kualitasnya grade A kayak Hamrahe Hanusa, Dewangga, dan Sadil Ramdhani. Plus yang paling kerennya adalah mereka berhasil datangkan 2 pemain diaspora timnas Indonesia langsung dari Eredivisie, yaitu Tom Haye dan Eliano Reinders. Maka dengan semua pergerakan transfer mereka yang kemudian digabung dengan skuad yang udah ada, membuat Persib Bandung sekarang jadi tim yang punya market value yang paling mahal di antara klub BRI Super League lainnya, yaitu nilainya mencapai 128,36 miliar rupiah. Gila ya. Tapi pasti dari kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa kok Persib bisa datengin pemain sebanyak ini? Yang kualitasnya bagus, harganya mahal, gajinya mahal, kenapa bisa? Uangnya dari mana? Dan apakah pergerakan transfer Persib ini gak melanggar aturan? Nah, itu yang bakal kita bahas di sini, Bang. Jadi kita di sini coba mengulik strategi transfer Persib yang gila ini. Tujuannya apa? Ya tujuannya biar ngasih pemahaman ke kita semua bahwa gini loh rahasia gilanya transfer Persib Bandung yang belum tentu bisa dilakuin sama klub Super League lain. Oke, kalau gitu, kalau kalian udah siap, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Yang jadi kunci paling mendasar dari geliat transfer Persib yang bisa dibilang jor-joran ini adalah fondasi keuangan yang benar-benar sehat. Seperti yang kita tahu bahwa Persib hampir gak pernah ada kendala terkait finansial, khususnya terkait sporting. Sporting di sini maksudnya adalah segala kebutuhan skuad Persib, baik itu gaji pemain, pelatih, kebutuhan akomodasi, makan, kebutuhan ketika away, dan lain-lain. Nah, sporting ini emang jadi prioritas utama mereka dibanding kebutuhan lainnya. Makanya, Persib secara keuangan di bidang sporting ini gak pernah ada kendala. Gak pernah tuh ada pemain yang bermasalah terkait gaji atau terkait fasilitas yang mereka terima gak layak. Gak ada. Dan salah satu kunci sehatnya finansial tersebut adalah dukungan dari para sponsor. Di musim ini aja, mereka punya 12 sponsor resmi yang jadi partner buat mereka minimal selama 1 musim ke depan. Yang mana sponsor Persib ini juga bukan sponsor biasa, tapi mereka adalah sponsor premium. Karena berdasarkan data yang gua dapat, total kapitalisasi pasar dari 12 sponsor Persib itu mencapai 92,9 triliun rupiah. Tapi ini bukan nilai dari kerjasamanya ya bang, bukan nilai yang Persib dapetin dari sponsor. Tapi kapitalisasi pasar ini adalah nilai total perusahaan yang dihitung di pasar saham. Maksudnya di sini yang mau gua sampaikan bahwa dengan data tersebut, artinya sponsor yang kerja sama bareng Persib emang punya valuasi tinggi. Maka ketika valuasinya tinggi, bisa disimpulkan bahwa kemungkinan besar nilai kerjasama mereka dengan Persib juga punya nilai yang cukup besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Persib punya daya tarik yang tinggi. Kenapa ini berpengaruh? Jadi gini, faktor kedua ini punya dampak yang cukup banyak. Gak cuma ke satu bidang doang, tapi ke beberapa bidang lainnya. Contohnya, Persib kan emang punya media exposure yang tinggi, yang dengan hal itu bikin Persib punya rating yang tinggi, khususnya terkait siaran pertandingan dan engagement mereka di sosial media. Yang hal itu berdampak pada meningkatnya pendapatan. Dan pendapatan dari bidang ini, walaupun gak sebesar kerjasama dengan sponsor, tapi impactnya meluas kemana-mana. Dan hal ini jelas berpengaruh banget buat kesehatan finansial dari Persib Bandung. Nah, selain pendapatan, maka ini juga jadi daya tarik yang bikin pemain emang gak perlu pikir panjang buat gabung ke Persib.
Karena pemain yang gabung ke Persib bukan sekedar dapetin benefit di bidang sepak bola doang, dapat gaji doang, tapi mereka juga bisa dapetin exposure yang tinggi, follower sosial media yang meningkat, endorsan dengan brand yang juga bisa masuk ke mereka, dan banyak hal lainnya. Kemudian, yang bikin Persib punya daya tarik tinggi juga adalah prestasi mereka. Dengan histori panjang, mereka yang udah juara 4 kali Liga Indonesia, ditambah 2 tahun terakhir, tren mereka sangat positif karena berhasil back-to-back champions, main di kompetisi Asia, yang hal itu nggak dimiliki sama klub lain. Maka dalam hal ini, wajar banget kalau pemain yang Persib ajak negosiasi, susah buat nolak tawarannya. Karena jelas benefitnya banyak banget. Contohnya aja, Tom Haye, yang dia juga dapat tawaran dari Persija. Terus Eliano Renders, yang dia juga dapat tawaran dari Bali United. Mereka lebih milih Persib karena benefit dari bergabungnya mereka ke Persib, apalagi untuk saat ini, jelas sangat jauh perbedaannya dibanding dua klub tersebut. Maka kesimpulannya, faktor kedua ini bikin Persib jadi lebih mudah buat ngerekrut pemain berkualitas. Pemain yang punya nama sekalipun kayak Federico Barba, Eliano Renders, sampai Tom Haye, yang bisa mereka goda dengan lebih mudah buat gabung ke kota Bandung. Nah, itu dua alasan utama tentang strategi Persib yang bisa jor-joran rekrut pemain berkualitas dan mahal. Sekarang, yang jadi pertanyaan, apakah transfer Persib ini yang mereka ngerekrut banyak pemain, yang pemainnya mahal, ngabisin banyak budget, apakah gak melanggar aturan transfer di BRI Super League? Kita coba bahas. Jadi pada dasarnya ada beberapa cara yang sah secara regulasi sehingga sebuah klub bisa kelihatan agresif, kelihatan jor-joran di bursa transfer tanpa melanggar ketentuan. Yang pertama, struktur akuisisi pemain. Maksudnya di poin pertama ini lebih ke cara mendatangkan pemain tersebut itu gimana. Beberapa cara diantaranya adalah bisa dengan ngedatengin pemain yang berstatus free transfer, artinya mereka ngerekrut pemain yang udah gak terikat kontrak dengan klub sebelumnya. Kemudian ada juga dengan cara pinjaman, dan ada juga dengan cara pembayaran bertahap. Maksudnya, pembayaran bertahap ini adalah pembayaran yang dilakukan gak sekaligus pada musim yang sama, tapi dibagi-bagi ke beberapa musim supaya kos biaya per musimnya bisa tetap rendah. Kemudian, cara yang kedua adalah dengan perombakan skuad. Artinya di sini adalah dengan melepas kerjasama dengan banyak pemain. Bisa dengan pemain yang masih punya kontrak atau pemain yang emang kontraknya udah habis. Pokoknya perombakan skuad ini bertujuan supaya beban biaya klub tersebut jadi keriset, sehingga mereka bisa datengin pemain baru karena kekosongan beban biaya tersebut. Nah, implementasinya di skuad Persib, mereka emang ngelakuin beberapa cara yang udah gua sebut tadi. Pertama, jelas Persib udah ngelakuin perombakan skuad. Karena di bursa transfer kemarin, mereka nggak memperpanjang kontrak banyak pemain. Dan mereka juga minjemin beberapa pemain yang emang pemain tersebut berpotensi nggak bakalan dapat banyak jam terbang. Kurang lebih kalau berdasarkan data dari Transfermarkt, ada 22 pemain yang dilepas sama Persib. Terus yang kedua, sebagian besar pemain yang didatangkan Persib sekarang statusnya emang free transfer. Artinya Persib gak ngeluarin banyak biaya buat nebus kontrak pemain. Kalau dilihat dari data di Transfermarkt, cuma ada 2 pemain yang emang ditebus kontraknya, yaitu Dewangga dari PSIS dan Eliano Renders dari PEK Zwolle. Yang kemungkinan cuma Eliano Renders yang ngabisin biaya cukup banyak. Sisanya gratis. Kemudian kalau kita udah tahu strategi dari Persib, coba kita sekarang kaitin dengan regulasi dari I-League yang mengatur tentang hal ini. Jadi, kalau kita lihat regulasi, bahwa di Liga 1 musim kemarin, musim 2024-2025, ada ketentuan yang dirilis di RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham terkait financial control. Bahwa financial control ini mengatur tentang jumlah uang secara keseluruhan yang boleh dihabiskan oleh setiap klub dalam satu musim. Yang hal itu meliputi biaya transfer dan gaji pemain. Nah, regulasinya menyebut bahwa setiap klub dikasih batas maksimal untuk belanja pemain dengan nominal 50 miliar rupiah. Artinya nggak boleh tuh kalau ada klub yang belanja ngelewatin 50 miliar. Kalau ada yang melanggar, maka klub tersebut bakal kena sanksi. Dan regulasi ini bertujuan buat memberikan kesetaraan, supaya nggak ada kesenjangan, nggak ada gap performa yang jauh antar satu klub dengan klub lainnya, yang dengan harapan kompetisinya bisa lebih kompetitif. Makanya, kalau kita lihat di musim kemarin, khususnya di sini Persib, nggak bisa belanja terlalu banyak pemain, karena terhalang sama ketentuan itu. Cuman, yang jadi pertanyaan, apakah regulasi ini masih berlaku juga di musim sekarang? Nah, ini yang gua belum dapat info yang pasti. Karena RUPS di musim ini gak fokus bahas tentang itu. Waktu itu fokus mereka cuma bahas terkait regulasi pemain asing. Tapi,
gue dapat kutipan perkataan Ferry Paulus dari artikel bola.com di bulan April 2025. Yang ketika itu, dia ngasih komentar terhadap isu beberapa klub Liga 1 yang nunggak gaji pemain. Dia bilang gini, untuk memastikan tunggakan gaji tidak lagi terjadi, jadi di musim depan, maksudnya musim 2025-2026, kami akan menerapkan seberapa besar pendapatan klub, sebesar itulah yang bisa dikeluarkan oleh klub. Maka atas informasi tersebut, jika aturan ini yang emang diterapkan, harusnya nggak akan ada masalah walaupun Persib jor-joran rekrut pemain mahal, yang sampai nilai skuadnya pun melambung tinggi. Karena pemasukan mereka, khususnya dari sponsor dan lain-lain, pasti mencukupi banget buat memenuhi kebutuhan tersebut. Pokoknya nggak usah diraguin lah kalau soal keuangan Persib, pasti sehat banget. Dan kalau menurut gua, regulasi kayak gini emang lebih menguntungkan buat klub yang banyak duit kayak Persib. Karena mereka bisa lebih bebas dan potensinya buat jadi klub yang lebih berkualitas tentu semakin besar. Apalagi buat Persib yang bersaing di Asia. Kalau mereka belanjanya dibatasi, disamaratakan kayak klub lain, ya mereka juga susah buat bersaing di Asia. Karena kualitas klub-klub di Asia, pemainnya tentu jauh lebih bagus dan lebih mahal. Cuman, minusnya dari regulasi ini, yang kena dampak besar adalah klub Super League lain yang keuangannya kurang sehat. Karena mereka kemungkinan besar agak susah buat bersaing. Pasti agak susah buat ngejar gap tersebut. Tapi kalau buat Persib, jelas ini menguntungkan. Jadi itu penjelasan tentang strategi Persib yang bisa jor-joran di bursa transfer musim panas kali ini. Kesimpulannya, Persib emang punya strategi transfer yang sangat bagus. Karena mereka didukung sama finansial yang sehat, cara yang akurat, dan regulasi yang tepat. Sekarang tinggal kita lihat gimana nanti hasil dari transfer mewah Persib ini. Apakah ini akan membawa hasil yang baik buat Persib, atau justru malah jadi bumerang buat mereka? Let's see. Setelah nonton video ini, gimana pendapat kalian tentang transfer fantastis Persib? Coba tulis di kolom komentar. I think untuk video kali ini cukup sekian. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!